Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berjumpa dan akan berbincang masalah cadar. Memang kalau perempuan muslimah itu mendapatkan kewajiban untuk menutup aurat, termasuk keseluruhannya. Tapi kemudian saat sekarang ini ada juga yang kemudian bertanya-tanya bagaimana masalah cadar. Kalau kita mengacu kepada Al-Quran, awal dari surat An-Nur ayat 31 itu Allah sudah berfirman atau berpesan kepada kita semua, terutama pada kaum muslimah. Yang pertama ialah untuk menjaga pandangan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah supaya kita juga menjaga kehormatan. Nah, yang ketiga, pesan dari Allah SWT adalah supaya kita tidak menampakkan perhiasan dari muslimah, baik itu adalah sesuatu yang menarik bagi lawan jenis itu, ila ma dzahara minha, kecuali yang biasa nampak. Nah, nanti ada keterangan di situ. Yang biasa nampak itu apa? Para jumhur ulama dalam tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa ma dzahara minha itu, ila ma dzahara minha itu adalah tangan, telapak tangan, dan wajah. Kemudian pesan yang keempat itu ialah wayudribna bihumurihunna ala juyubihinna, supaya menjatuhkan atau menjulurkan kerudungnya, ujung-ujung kerudungnya ke dadanya. Nah, dari sini ada 4 pesan, tapi saya ingin menyampaikan kalau tadi ada ila ma dzahara minha yang tadi supaya bisa menutup semuanya, tetapi kecuali yang nampak itu adalah kedua telapak tangan dan juga wajah. Itu seiring dengan hadis Rasulullah SAW yang ketika itu Ummu Ruman menghadap kepada Rasul bersama dengan putrinya Asma. Kebetulan Asma sudah dewasa, tidak memakai kerudung atau tidak memakai penutup kepala. Maka Rasulullah SAW bernasihat kepada Asma, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahidha lam yasluh ayyura minha ila hadza wa hadza. Wahai Asma, apabila perempuan itu sudah dewasa, tidak pantas untuk dilihat auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Ketika Rasul menyampaikan ila hadza wa hadza itu menyampaikan adalah wajah dan telapak tangan. Nah, dengan demikian berarti tidak ada perintah di dalam Al-Quran dan di dalam hadis itu supaya memakai cadar, tidak ada perintahnya. Di situ perintahnya, tadi pesannya keempat yang saya sampaikan adalah menjulurkan kerudungnya ke dada, jadi menutup dada. Malah kalau tadi ala juyubihinna itu adalah disepakati di situ bahwa Taqiyuddin itu mengatakan, Taqiyuddin An-Nabhani mengatakan bahwa juyub itu adalah lubang dari pakaian. Mungkin kalau dilihat adalah ya semacam kalau kemeja atau pakaian itu biasanya ada kolong lehernya. Jadi menutup leher dan juga menutup di dada. Nah, yang di situ tadi adalah ada perhiasannya.
Itu kalau kita mengambil dalil dari surat An-Nur ayat 31, dinamakan khimar. Khimar itu adalah kerudung yang mempunyai ujung-ujungnya. Nah, ujung-ujungnya itu yang harus jatuh ke dada. Nah, memang ada juga menyebut jilbab. Jilbab ini disebut di dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 59. Bahwa muslimah itu juga harus menjulurkan jilbabnya. Tapi jilbab ini pengertiannya adalah jilbab dari jalabah. Jalabah itu adalah kain yang sangat lebar, yang kain itu juga bisa menutup seluruh badannya. Kalau sini mungkin mengatakan mantel, begitulah, jadi baju luar. Nah, kesimpulannya adalah tidak perlu menutup cadar. Maka kalau kita membaca di dalam buku tanya jawab yang diterbitkan oleh Tarjih jilid 4 halaman 238 itu kita tidak dianjurkan untuk memakai cadar. Nah, cukup kita memakai kerudung jilbab yang kemudian dijulurkan ke dada. Memang di Indonesia kadang-kadang khimar, kerudung ini juga dinamakan jilbab. Padahal jilbab itu sebetulnya pakaian yang menutupi pakaian yang di dalam sehingga seperti mantel. Ada juga yang menyebutkan hijab. Hijab itu adalah penutup. Di sini adalah menutup dari sesuatu yang memang pantas untuk disembunyikan. Entah itu humur, entah itu jilbab, apakah itu juga hijab. Tapi yang jelas tidak ada perintah untuk memakai cadar. Maka PP Aisyah juga menganjurkan seperti itu. Inilah yang kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.